Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Tulian Hasugian. Di video ini kita akan membahas tentang soal-soal eksponen. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video terbaru buat kita. Untuk soal yang pertama, kita mulai dengan bentuk sederhana dari akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya adalah. Nah, coba kita buat dulu ya pemisalan ini, di mana yang kita misalkan sebagai sesuatu atau X dalam soal ini adalah akar 20 tambah akar 20 tambah akar 20 dan seterusnya. Nah, andaikan itu kita misalkan sebagai X. Untuk menghilangkan akar, berarti coba kita kuadratkan nih kiri kanan. Jadi kita kira seperti ini ya. 20 tambah akar 20 tambah seterusnya. Ini juga kita kuadratkan. Yang mana itu sama dia dengan X kuadrat. Akar dengan kuadrat habis, jadi tinggal 20 ditambah ini masih tetap dalam akar ya. 20 ditambah akar 20 dan seterusnya. Nah, di sini pemisalan tadi adalah akar 20 tambah seterusnya nih. Berarti bisa juga kita buat ya, yang ini adalah X. Oke ya. Kemudian kita operkan ke kiri semuanya biar kita nolkan yang di kanan. Berarti kurang X kurang 20 sama dia dengan 0. Nah, kalau ini kan sudah dalam bentuk persamaan kuadrat, untuk mencari X-nya dalam persamaan kuadrat berarti harus kita faktorkan, yaitu kita cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya 20, dijumlahkan hasilnya minus 1 ya, dikalikan minus 20, yaitu minus 5 dengan plus 4. Oke, berarti dari sini X-nya sama dia dengan 5, dan dari sini sama dia dengan minus 4. Nah, untuk seterusnya kan karena ini kebetulan adalah akar dari bilangan positif, berarti pastinya ini tidak akan memenuhi karena tidak ada nanti hasil yang akar dari positif hasilnya negatif. Sehingga optionnya adalah yang di ini nih, yang 5 ya. Atau bisa saja untuk soal-soal selanjutnya yang bentuknya seperti ini, cari saja dua buah bilangan ini ya. Hasil kalinya 20, berarti 5 dengan 4. Pasti penyelesaiannya di antara yang dua ini. Oke, dan biasanya memang pilihannya pastinya adalah yang terbesarnya ya, kalau dia positif. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nilai X yang memenuhi persamaan 25 pangkat 3X tambah 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 125 pangkat 2X dikurangi 8. Kalau ada soal seperti ini ya teman-teman, kita harus arahkan dia ke basis yang sama. Kebetulan 25 dengan 125, kita lebih gampangnya nanti arahkan ke basis 5 atau bilangan pokok 5, di mana 25 adalah 5 pangkat 2 dipangkatkan dengan 3X tambah 2, dan 125 adalah 5 pangkat 3 ya, dipangkatkan dengan 2X kurang 8, dimana kalau akar itu nanti jadi per. Oke. Kemudian bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya ini kita kalikan nih teman-teman semua ya. Jadi 5 pangkat 2 kalikan satu per satu. 2 kali 3X 6X, 2 dikali 2 4 ya, sama dia dengan, sedangkan ini juga kalikan nih. Berarti 3 dengan ini habis, jadi tinggal 5 pangkat 2X kurang 8. Kebetulan ini bilangan pokoknya sudah habis, berarti habiskan saja, ambil pangkat ya. 6X tambah 4 sama dia dengan 2X kurangi 8. Operkan semua X-nya ke kiri, selebihnya ke kanan. Berarti jadi 6X kurang 2X sama dia dengan minus 8 dikurangi 4. 6X kurang 2X, 4X. Minus 8 dikurangi 4, minus 12. Berarti dari sini X sama dengan minus 12 dibagikan dengan 4, atau dengan kata lain hasilnya adalah minus 3.
ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu jika X1 dan X2 merupakan akar-akar yang memenuhi persamaan eksponensial, 3 pangkat X kuadrat dikurang X kurang 2 sama dengan 7 pangkat X kuadrat dikurang X kurang 2, maka nilai dari X1 kali X2 adalah. Nah, ini ya, saya buat dulu sedikit teorinya. A dipangkatkan dengan Fx sama dengan B dipangkatkan dengan Fx, sama pangkatnya tetapi basisnya berbeda, maka untuk menyelesaikan persoalan seperti ini ambil saja pangkatnya Fx samakan dengan 0, karena setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1 ya, makanya pangkatnya ini aja samakan dengan 0. Kebetulan ini kan basisnya 3, ini basisnya 7 ya, kemudian pangkatnya sama nih, berarti sesuai dengan teorinya tadi ini ya, sifatnya tadi, kita ambil pangkatnya samakan dengan 0, itu syaratnya ya. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal kita faktorkan, cari dua buah bilangan. Apabila nanti kita kalikan hasilnya minus 2, dijumlahkan hasilnya minus 1 ya, berarti jadi minus 2 dengan plus 1. Dari sini X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan minus 1. Kebetulan di soal tidak ada dibuat ya X1-nya dan X2-nya apakah lebih besar atau syarat-syarat yang lain. Berarti terserah mau ini pun X1, ini X2 atau kebalikannya pun boleh ya. Maka X1 dikali X2 sama dia dengan 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2. Untuk ini opsinya adalah A. Atau bisa juga kalian buat yang ini ya. Misalkan ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dia dengan 0. Ini kalian pelajari ketika belajar persamaan kuadrat. Apabila akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka apabila ditanya X1 tambah X2 hasilnya adalah minus B per A, dan X1 kali X2 hasilnya adalah C per A. Kebetulan ini yang kita cari nih ya. Berarti untuk soal yang kita bahas ini, C-nya adalah minus 2, kemudian A adalah 1. A itu adalah koefisien dari X pangkat 2-nya. Sehingga X1 kali X2 sama dia dengan C per A, atau minus 2 per 1 sama dengan minus 2. Mau menggunakan cara yang seperti ini atau dengan memfaktorkan, terserah dari teman-teman semua ya. Baik, sekarang kita lanjut ke soal terakhir. Nilai X yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2X dikurang 5 pangkat 3X dikurang 36 sama dengan 0. Oke, kalau ini kan sudah dalam bentuk persamaan kuadrat ya, tapi eksponen. 3 pangkat 2X itu kan bisa kita buat jadi 3 pangkat X dikuadratkan atau pangkat 2 kan, dikurang 5 dikali 3 pangkat X kurang 36 sama dengan 0. Mau kita buat pemisalan pun boleh, mau tidak pakai pemisalan pun boleh. Coba kita buat dengan pemisalan ya. Misalkan 5 pangkat X-nya adalah A atau P pun boleh, misalkan A ya. Sehingga dari sini 3 pangkat X tadi, maaf ya, ini harusnya 3 ya, kok 5 nih. Berarti ini 3 pangkat X. Oke, berarti 3 pangkat X kita misalkan tadi sebagai A. Ini menjadi 5A dikurang 36 sama dengan 0. Ini nih, udah lebih gampang kita faktorkan, yaitu cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan hasilnya minus 36 dijumlahkan minus 5. Yang hasil kalinya minus 36 berarti 9 dengan 4. 9 kali 4 ya. Berarti minus 9 dengan plus 4. Oke, supaya hasilnya hasil penjumlahannya minus 5. Dari sini A sama dengan 9, kemudian dari sini A hasilnya minus 4. Karena pemisalannya tadi adalah 3 pangkat X, ganti lagi A-nya dengan 3 pangkat X, sama dengan 9 adalah 3 pangkat 2. Sama basisnya, coret saja, ambil pangkatnya, X sama dengan 2. Kemudian dari yang kedua, A sama dengan minus 4,
A-nya adalah 3 pangkat X sama dengan minus 4. Nah, ini dia tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena tidak ada bilangan berpangkat ya, dengan bilangan pokok yang positif hasilnya nanti negatif. Oke, berarti ini tidak memenuhi sehingga jawabannya adalah hanya 2, yaitu yang D. Baik sobat matematika, sampai di sini dulu ya untuk pembahasan soal kita di video ini. Untuk soal-soal yang lain nanti akan kita update di video yang lain. Terima kasih dan tetap semangat.